Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Akib Ibnu Hambal dari SDN 03 Taman Kota Madiun. Saya akan menyampaikan paradigma mengapa kurikulum perlu berubah. Sebuah tujuan khusus yaitu mengenai deskripsi paradigma pemahaman kurikulum perlu berubah. Dalam hal ini sasarannya adalah guru, murid, serta orang tua. Sebagaimana halnya landasan dari sebuah kurikulum menurut Ralph Tyler, beliau menyampaikan bahwa the basic principle of curriculum, bahwa menurut Ralph Tyler, kurikulum terdapat 4 komponen. Komponen pertama yaitu tujuan, komponen kedua konten, komponen ketiga metode atau cara, serta komponen yang keempat adalah evaluasi. Kemudian berkaitan dengan peran dan fungsi dari kurikulum, bahwasanya kurikulum berperan mewariskan nilai dan budaya masyarakat yang relevan dengan masa kini. Peran dan fungsi kurikulum juga mengembangkan sesuatu yang dibutuhkan saat ini dan saat mendatang. Kurikulum berperan dan berfungsi untuk menilai dan memilih sesuatu yang relevan atau kontekstual sebagai kontrol sosial. Ketika kita merefleksikan sebuah landasan pemikiran Ki Hajar Dewantoro, beliau menyampaikan pula bahwa sebuah pendidikan yaitu pembudayaan buah budi manusia yang beradab dan buah perjuangan manusia terhadap dua kekuatan yang selalu mengelilingi hidup manusia, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman atau masyarakat. Sebagaimana halnya Merdeka Belajar yang sering kali kita gaungkan dan kita dengarkan, hal ini dapat kita jadikan sebagai acuan bahwa pada hakikatnya murid itu memiliki sebuah kebebasan untuk belajar, kebebasan untuk berpikir, kebebasan berekspresi, kebebasan berkarya, agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan berdasarkan kesusilaan manusia. Seperti halnya analogi tata surya, setiap planet pasti memiliki ukuran dan kecepatan yang berbeda. Dan semua planet berputar sesuai orbitnya masing-masing, serta semua planet berputar mengelilingi matahari. Berdasarkan analogi tata surya yang disampaikan tadi, dapat kita ambil sebuah rujukan bahwa planet berjalan atau berputar pada porosnya, sedangkan manusia berjalan atau berkembang sesuai dengan kodratnya. Berdasarkan analogi tata surya yang dikaitkan dengan sebuah perkembangan murid, maka ketika kita melihat sebuah teori setiap planet memiliki ukuran dan kecepatan yang berbeda, tentunya setiap anak memiliki beragam perbedaan fisik, perbedaan karakteristik yang berbeda-beda pula. Yang kedua, semua planet berputar sesuai orbitnya masing-masing. Hal ini bahwasanya setiap anak berkembang menurut kondisi alam dan zamannya masing-masing. Ketika kita melihat sebuah teori bahwa semua planet berputar mengelilingi matahari, maka pada hakikatnya semua anak pasti memiliki tujuan untuk keselamatan dan kebahagiaan dirinya. Di dalam menyikapi hal ini, untuk mendampingi sebuah perkembangan generasi, tentu adanya sebuah tantangan. Yang pertama, mampukah kita memiliki sebuah kesadaran untuk menjadi contoh teladan yang menginspirasi dan mendorong semangat murid? Tantangan yang kedua, mampukah kita memahami karakteristik unik yang ada pada setiap murid? Tantangan yang ketiga, mampukah kita sebagai guru menjadikan proses pendidikan sesuai dengan nilai-nilai alam dan tuntutan zaman? Dari 3 generalisasi tantangan tersebut, ada beberapa alternatif solusi. Yang pertama, konsistensi dan komitmen dari seluruh komunitas sekolah. Solusi yang kedua, adanya sebuah komunikasi efektif dalam membangun sinergi kerjasama dengan seluruh pihak terkait hak-hak dari anak.
Dan solusi yang ketiga, mengembangkan wawasan dan kompetensi sesuai perkembangan abad 21 yang relevan dengan karakteristik, minat, dan bakat murid. Ada sebuah lirik yang berjudul Jaga Nyala Lentera yang bisa dijadikan sebuah representasi dari sebuah teori berdasarkan landasan pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa jika ingin bahagia kita harus merdeka, jika ingin tercapai asa harus bersama. Setiap manusia terlahir dari kodratnya, cipta rasa karsa telah menyatu padanya, jaga dari noda yang dapat melumpuhkannya. Segala lebihnya kau patut menghargainya, demi sejahtera pada lahir dan batinnya, demi nyala lentera dunia. Bahwa murid merupakan sebuah lentera dunia yang akan terus menyinari berbagai ragam dunia beserta isinya untuk menghiasi dengan kebaikan-kebaikan sesuai dengan apa yang telah digariskan di dalam norma-norma yang ada. Rute Kebijaksanaan merupakan sebuah syair di mana yang bisa dijadikan sebuah landasan untuk memahami bahwa peran dari seorang guru yaitu menuntun, membimbing untuk keselamatan, kenyamanan, dan kebahagiaan murid pada masa sekarang maupun masa yang akan datang. Pendidikan merupakan tempat persemaian benih-benih kebudayaan, menuntun jiwa-jiwa menuju kebahagiaan dan keselamatan. Berpadunya keharmonisan dalam keberagaman melahirkan beragam keindahan akan kekuatan setiap insan. Alam dan zaman merupakan rute sebuah pijakan, hamparan jalan untuk menemukan beragam keselarasan dalam menggapai kebijaksanaan pada sebuah tujuan. Mari bersama memiliki andil serta peran, diiringi dengan ketulusan serta keikhlasan dalam menjaga keutuhan hak bagi setiap insan, demi sebuah kemanfaatan dan keberkahan dalam kehidupan. Mengapa kurikulum perlu berubah? Hal yang menjadi poin pertama yaitu keberagaman yang ada pada setiap murid merupakan pijakan awal dalam pengembangan kurikulum pada setiap satuan pendidikan. Yang kedua, pengembangan kurikulum perlu disesuaikan dengan kebutuhan setiap murid pada masing-masing satuan pendidikan dimanapun pendidikan itu berada. Yang ketiga, pengembangan kurikulum pada tiap satuan pendidikan merupakan berbagai cara atau sebuah strategi yang diimplementasikan berdasarkan kekuatan lokal dan budaya yang dimiliki pada tiap satuan pendidikan maupun pada tiap daerah. Yang keempat, kurikulum merupakan upaya dalam merumuskan berbagai kebutuhan murid pada setiap satuan pendidikan untuk mengantarkan dalam memenuhi hajat hidupnya di masa sekarang maupun di masa mendatang. Siapa saja pihak yang harus ikut andil berperan dalam pengembangan kurikulum ini? Tentunya yaitu perlu adanya sebuah kolaborasi yang efektif dan dinamis antara guru, murid, dan orang tua untuk mengiringi setiap langkah perjalanan kehidupan murid di sekolah, di rumah, maupun di lingkungan sekitar. Bersama menuju perubahan, menggapai kebijaksanaan dan pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.